Jangan mengubah kasih karunia menjadi murka Allah di dalam kehidupan kita, seperti yang dilakukan oleh Yerusalem dan Yehuda yang dikatakan di dalam Yeremia 52 ayat yang ketiga. Sebab oleh karena murka Tuhanlah hal itu terjadi terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Yerusalem dan Yehuda adalah bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka hidup di dalam kasih, mereka hidup di dalam perjanjian dengan Tuhan. Tetapi karena dosa-dosa mereka lah, mereka melakukan hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan, sampai mendatangkan murka Tuhan atas mereka, sehingga kemudian Tuhan memutuskan untuk membuang mereka dari hadapan Tuhan. Saudara, sebagai orang percaya, kita tahu bahwa kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kasih karunia adalah hal yang begitu berharga, yang amat berharga, yang tidak layak untuk kita terima, tetapi Tuhan melayakkan kita. Kasih karunia adalah pembatalan atas hukuman yang sebenarnya kita harus jatuh ke dalam api neraka, tetapi Tuhan bebaskan dan Tuhan membawa kita kepada keselamatan, kepada kehidupan kekal. Tetapi ketika orang mengerti apa arti kasih karunia, maka sebenarnya kita bukan malah berleha-leha di dalam kehidupan kita. Kita tidak hidup dengan santai, dengan semau kita sendiri. Tetapi orang yang mengerti apa itu kasih karunia, maka dia akan berjuang dengan lebih sungguh-sungguh lagi menjaga kehidupan kita, untuk kita berkenan di hadapan Tuhan, melakukan segala sesuatu sesuai dengan ketetapan dan perintah Tuhan. Kita benar-benar menjaga agar kita tidak melukai hati Bapa. Orang yang hidup di dalam kasih karunia, dia akan sungguh-sungguh berjuang menjaga kehidupannya kudus di hadapan Tuhan. Dan kasih karunia itu adalah kekuatan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami masalah dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita. Kekuatan itu akan Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang terjadi, orang yang mengerti bahwa hidupnya adalah kasih karunia, dia tidak akan mudah menyerah, tetapi justru dia akan semakin berjuang untuk tetap terus melekat mengandalkan Tuhan, sampai dia keluar menjadi seorang yang lebih daripada pemenang, seperti yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mengalami penganiayaan, ketika mungkin kita disakiti oleh orang-orang yang kita kasihi, kasih karunia Tuhan itu pun juga menjadi kekuatan dan semangat bagi kita, karena kita tahu kasih karunia Tuhan memampukan kita untuk tetap mengasihi orang lain, untuk tetap mengampuni orang lain seperti Tuhan juga mengasihi kita. Saudara, kasih karunia adalah hal yang begitu berharga, yang tidak dapat digantikan oleh apapun yang dunia tidak dapat berikan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita mensyukuri, kita benar-benar menjaga kehidupan kita yang penuh dengan kasih karunia, agar kita tetap terus berjuang sampai pada kesudahannya. Setiap kita boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang hidup di dalam kasih karunia, dia akan menghargai kehadiran Tuhan, pribadi Tuhan di dalam kehidupannya, dan dia juga akan menghargai kesempatan hidup yang Tuhan berikan, bukan untuk main-main, tetapi untuk tetap terus berjuang, tidak mempertahankan keinginan kedagingannya sendiri, tetapi dia berjuang untuk melakukan kehendak Bapa di dalam kehidupannya. Mari saudara, hidup di dalam kasih karunia, kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.